Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya sahabat belajar Quranku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini saya Cecep Hermawan bisa kembali menyapa sahabat sekalian dalam program Tadarusan. Baca Al-Qur'annya, fahami tajwidnya dan hafalkan ayatnya. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki ke di dalam setengah halaman kedua, yang mana kita sebelumnya sudah menghafal ataupun menguasai di setengah halaman yang pertama. Jadi ini tips bagi sahabat yang memang dirasa terlalu banyak dalam menghafalnya, maka bisa fokus dulu setengah halaman diulang. Artinya 3 blok pertama itu diulang terlebih dahulu, atau juga bisa menambah blok yang berikutnya. Artinya ini adalah pilihan bagi yang mampu untuk menguasainya ataupun masih menjaganya dengan baik, maka sahabat bisa langsung melanjutkan di blok yang keempat. Baik, seperti biasa akan dibacakan terlebih dahulu ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-20. Silakan untuk menyimaknya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Baik, bagaimana? Sudah bisa mengikutinya? Di ayat ke-17 dan ayat ke-17 sampai ayat ke-20. Seperti biasa, setelah kita bacakan, yang kedua adalah kita perhatikan kaidah tajwidnya. Mudah-mudahan bisa kita gunakan nanti ketika akan menghafal. Artinya menerapkan kaidah tajwid berwarna ketika kita membacanya ataupun untuk menghafalnya. Langsung saja di ayat ke-17 kita temukan huruf yang bertanda ataupun berwarna merah muda. Masih ingat? Kaidah gunnah. Tahan dulu suaranya, jangan tergesa-gesa dengan cara menahan 2 harokat. Inna. Baik. Kemudian adapun yang lainnya seperti ya di sini waw, maka huruf tersebut, kaidah tersebut berlaku ketika digabungkan dengan ayat sebelumnya. Nah, untuk penggabungan ayat belum disampaikan, insyaallah mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan menerapkan kaidah wasol, artinya menggabungkan ayat dengan ayat yang lain, artinya penggabungan antar ayat. Ini adalah berlaku bagi sahabat sekalian yang memiliki nafas yang panjang. Tapi kalau terbatas, cukup dengan berhenti saja di akhir ataupun di dalam ayat-ayat tersebut. Artinya ketika ada warna merah di awal kata ataupun di awal kalimat, maka hukum tersebut tidak diterapkan ataupun tidak berlaku. Jadi berlakunya ketika disambung saja. Kemudian yang kedua ada huruf nun sukun yang bertanda warna hijau. Nah, itu pembahasan sebelumnya sudah disampaikan kaidah ikhfa. Maka dibaca yunfakhu. Nah, berbeda dengan huruf fa ini adalah huruf yang keluar dari ujung gigi jari atas menempelkan ke bibir bawah bagian dalam. Maka ketika samar, posisi gigi itu sudah langsung menempel di bibir kita bagian dalam. Bibir bawah tentu saja. Yunfa, jadi yunfa, dan jangan lupa tahan 2 harokat. Dan satu lagi yaitu warna biru. Nah, warna biru di sini ada 2, ada biru terang ataupun biru muda dengan ada biru yang keunguan atau biru tua ya bisa. Untuk biru terang ini bacaan kaidah panjang ya. Nanti ada 2, ada kaidah iklab, ada juga yang panjang. Tapi untuk yang panjang ini bacakan berapa? 4 harokat sampai 5 harokat seperti biasa. Wa futihatis sama'u. Di sama'u jangan dibaca sama'u. Jadi jangan kurang dari 4 sampai 5 harokat. Kemudian satu lagi biru
tua atau ungu ya. Di sana terdapat kaidah qalqalah. Ini satu hukum saja untuk kaidah biru tua atau ungu. Untuk hukum qalqalah, yaitu hukum memantulkan bacaan ketika sukun ataupun yang disukunkan. Abwaba, abwaba. Nah, bacanya tidak abwaba tapi abwaba. Baik, demikian untuk penjelasan singkat kaidah tajwid menggunakan tajwid berwarna pada Al-Quran Hafazan. Berikutnya, mari kita akan bertahap menguasai satu ayat dalam upaya kita untuk menghafalkannya. Silakan simak, kita akan masuk ke ayat 17 dengan membacakannya minimal 3 kali pengulangan. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Baik, bagaimana? Sudah bisa? Apabila belum bisa, maka silakan sahabat berulang-ulang, artinya lakukan pengulangan yang banyak. Tentu saja harapannya adalah supaya ayat yang sedang kita hafalkan itu benar-benar kuat dan bisa dibacakan dengan baik. Apabila sudah benar-benar kuat hafalannya, maka kita lanjutkan ke ayat 18 berikutnya. Seperti biasa, silakan simak 3 kali pengulangan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Bagaimana? Mudah bukan? Insyaallah mudah-mudahan ketika kita niatkan untuk menguasai ayat per ayat dalam setiap ayat yang kita hafalkan, maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Kalaupun ternyata masih dianggap berat atau kita merasa berat, maka jangan khawatir. Lakukan pengulangan dengan bersabar, insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan atas ikhtiar ataupun upaya kita untuk menghafalkan ayat tersebut. Seperti biasa, apabila sudah dihafalkan ayat ke-18, maka kita gabungkan ayat 17 dan 18 sebelum masuk ke ayat 19. Silakan untuk disimak penggabungan ayat 17 dan 18 berikut ini. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Baik, bagaimana? Mudah bukan? Insyaallah. Mudah-mudahan dua ayat tersebut sudah benar-benar terkuasai dengan baik. Apabila belum, seperti biasa, jangan bosan-bosan untuk mengulang berulang-ulang kali sampai benar-benar terkuasainya dengan baik. Ketika sudah terkuasai dengan baik, kita lanjutkan ke ayat ke-19-nya. Simak 3 kali pengulangan berikut ini. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Baik, bagaimana sudah bisa mempraktikannya? Perhatikan panjang pendeknya dan hukum-hukumnya. Di sini ada mad yang 4 harokat, kemudian ada qalqalah yang dipantulkan. Ketika sudah terkuasai dengan baik, maka 3 ayat pertama kita gabungkan ketiganya dengan berulang-ulang kita baca minimal 1 kali ya untuk penggabungan ini. Lebih banyak lebih bagus karena dengan banyaknya pengulangan insyaallah akan benar-benar membantu kita untuk bisa menguasainya dengan baik. Simak pengulangan ayat 17, 18 dan 19 secara penggabungan. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna
fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Baik, alhamdulillah 3 ayat pertama sudah kita bacakan dan kita hafalkan. Mudah-mudahan kita memasuki di 1 ayat terakhir, yaitu ayat ke-20, target kita di hari ini. Karena 1 ayat berarti cukup kita fokus di ayat 20. Setelah ayat 20 benar-benar terkuasai, baru kita gabungkan 3 ayat pertama dengan ayat 20 tersebut. Silakan simak di ayat ke-20. Seperti biasa kita akan membacanya 3 kali pengulangan. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Bagaimana? Bisa? Insyaallah. Mudah-mudahan dengan pengulangan dan memperhatikan kaidah tajwidnya, semoga tidak hanya hafal tetapi juga kaidah tajwidnya bisa dibacakan dengan baik dan benar. Dan terakhir, kita akan menggabungkan seluruh ayat, yaitu ayat ke-17 sampai ayat 20. Silakan simak bacaannya berikut ini. Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Baik, alhamdulillah sudah kita baca ayat 17 sampai ayat 20. Kemudian kita juga sudah memahami kaidah tajwidnya, terutama fokus di kaidah tajwid berwarna, dan mudah-mudahan kita diberikan nikmat untuk bisa menghafalkannya. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan memberikan keberkahan dari setiap huruf yang kita baca dan yang kita hafalkan. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.